daripada 1000 hari di tempat lain. Salam pemirsa, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen. Bersama dengan saya Pendeta Sylvia Magdalena Antang. Hari ini dalam tahun yang baru 2020. Senang sekali bisa hadir di tengah-tengah pemirsa dimanapun Anda berada. Dan saya percaya bahwa saudaraku terkasih siap menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan saudara akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat saudara menerima, mengerti dan melakukan firman Allah, maka saya percaya bahwa kita adalah dalam satu posisi
hidup memuliakan Allah. Pada pagi hari ini kita akan berbicara satu tema, hidup memuliakan Tuhan. Dengan pembicara kita, halo, salam Pak. Shalom. Vikaris Juweri Wesley STH. Ya, selamat datang Pak dalam pelayanan mimbar pada pagi hari ini dari Gereja Kemah Injili Indonesia. Dan saya tidak hanya ditemani oleh Bapak Vikaris Juweri Wesley STH, tetapi juga bersama dengan jemaat GKI, Gereja Kemah Injili Indonesia. Salam. Shalom. Siap melayani Tuhan pagi hari ini? Siap. Siap, oke. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dimanapun Anda berada, kira-kira seperti apa hidup yang memuliakan Tuhan? Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang mau hidupnya sia-sia, tetapi mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kira-kira apa saja yang sudah dipersiapkan, didoakan, dan rindu disampaikan oleh hambanya untuk saya dan pemirsa dimanapun pada hari ini. Baik Pak Pendeta, kira-kira apa yang menjadi latar belakang atau persoalan sehingga tema ini perlu untuk kita sampaikan pada pagi hari ini? Silakan. Ya, terima kasih. Memasuki tahun 2020 ini kita tahu secara khusus daerah Sumsel dan sekitarnya ada begitu banyak tantangan, persoalan yang terjadi sehingga banyak terjadi kriminal baik di tempat umum maupun di tempat di jalan-jalan raya. Sehingga saya mengambil tema dalam mimbar pelayanan Kristen di TVRI Sumsel ini, yaitu hidup yang memuliakan Allah. Karena orang Kristen hidup yang memuliakan Allah, dia pasti akan jauh dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Itu hal-hal yang umum ya, hal-hal yang kelihatan. Bahkan mungkin sesuatu yang sangat jelas sekali dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya itu bagaimana menjadi kesaksian yang baik. Kira-kira seperti itu mungkin kurang lebihnya ya. Untuk menjadi berkat bagi orang lain sehingga hidup kita bisa memuliakan Allah. Oke Pak Pendeta, silakan untuk ayat firman Tuhan yang mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan dipersiapkan semua hal yang berhubungan dengan mimbar agama Kristen ini seperti Alkitab. Saudara bisa mengikuti setiap ayat firman Tuhan yang akan disampaikan. Silakan Pak. Iya, Bapak Ibu, Saudara dan pemirsa yang ada di rumah yang sedang menonton siaran televisi TVRI Mimbar Pelayanan Kristen. Pada saat ini kita belajar dari firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru yang saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya ulangi 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya rindu kita membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama, hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin.
Dari nas pembacaan firman Tuhan ini kita belajar satu tema, yaitu hidup yang memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa TVRI Sumsel yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, dalam memasuki tahun 2020 ini, tentu kita dituntut sebagai anak-anak ketebusan Tuhan agar kita hidup memuliakan Allah. Dari pembacaan teks firman Tuhan yang kita baca, kita akan mempelajari beberapa poin kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama dan kita terapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, jemaat dan pemirsa dimanapun berada yang sedang menonton Mimbar Pelayanan Kristen ini, hidup yang memuliakan Allah yang pertama yang harus kita perhatikan di sini yaitu penguasaan diri. Berbicara tentang penguasaan diri, tentu kita berbicara tentang emosi. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak akan bisa tenang, kita tidak akan bisa berdoa kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita. Mungkin saja kita bisa berdoa, mungkin saja kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa. Tetapi kalau doa itu hanya sebatas emosi sesaat, yang tidak didasari dengan penguasaan diri dan hidup takut akan Tuhan, dan tidak memuliakan Tuhan, maka itu doa hanya menjadi rutinitas semata. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sebagai umat pilihan Tuhan, hidup yang memuliakan Allah, kita harus belajar menguasai diri kita. Menguasai diri sini berarti kita belajar bagaimana kita menguasai emosi kita. Supaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan tenang dan ketika kita menghadap Tuhan dengan berdoa, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena kita tahu kekuatan dan letak kita di dalam melayani dan mengikuti Tuhan ada di dalam doa kita. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk kita bisa menguasai diri kita. Sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh dan semakin hidup takut akan Tuhan. Dan akhirnya kita memuliakan Allah. Itu poin yang pertama yang perlu kita perhatikan. Penguasaan diri. Ya, benar sekali. Ini ada hubungannya dengan emosi tadi ya, Pak. Saya bahkan baru saja kemarin ada yang sharing-sharing gitu ya. Rasanya saya tuh kepengen ya datang ke rumahnya labrak gitu ya. Saya katakan, wah itu bukan sikap yang baik. Itu realita, itu kenyataan loh Pak. Ya bagaimana orang saat menghadapi sesuatu mungkin dia merasa direndahkan, dia diremehkan atau tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Lalu dia melakukan satu sikap yang akhirnya tidak menjadi berkat. Menguasai diri atau mengendalikan diri. Mengapa itu penting Bapak? Ini sebagai khusus orang percaya ya. Mengapa ini sangat penting? Ya, tentu itu berkaitan kita dengan emosi juga tadi. Tidak pungkiri bahwa meskipun kita sudah menjadi orang Kristen, ya, tentu emosi yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita ini diberikan baik pada awalnya. Tetapi kalau kita tidak bisa menguasai emosi kita cepat marah, cepat bahasa lainnya cepat naik darah, sehingga kalau kita tidak menyampaikan emosi kita itu kepada orang yang mungkin menyakiti atau menyinggung perasaan kita, kita merasa tidak puas. Ya. Sehingga kita datang berdoa kepada Tuhan, kalau itu belum selesai, maka itu tidak akan menjadi berkat dan tentu tidak memuliakan Allah. Jadi memang ini penting ya, supaya kita belajar di sini panjang
sabar. Panjang sabar, Ya. seperti Tuhan panjang sabar ya. Iya. Oke, perlu sekali mengendalikan diri atau penguasaan diri. Bahkan itu juga di dalam hubungan keluarga, begitu ya, sangat Iya, penting betul. suami istri. Juga menghadapi anak-anak. Nah, kira-kira punya trik nggak? Bapak sih anaknya masih kecil, kalau kami ini sudah SMP, sudah SMA, sudah kuliah. Tapi yang umur 5 tahun, 6 tahun juga bukan berarti tidak memancing emosi kita loh Pak. Apalagi zaman sekarang dengan saat pegang handphone, asik dengan gamesnya gitu ya, asik dengan YouTube-nya. Bagaimana sikap seorang ayah atau ibu? Iya, kebetulan saya punya anak 2, Iya. ya, yang tahun ini juga nanti di bulan April masuk usia yang ke-5 tahun. 5 ya. tahun. Dan kami punya ada baby yang baru berumur 5 tahun. 5 bulan. 5 bulan ya. Iya. Ya, untuk menghadapi baby ini ya mungkin tidak terlalu sulit ya, karena tidak begitu menguras emosi kita dalam penguasaan diri tadi, secara khusus emosi. Nah, bagi anak yang usia memasuki 4 mau 5 tahun ini tentu tidak mudah ya. Saya sebagai hamba Tuhan ya, sebagai gembala dan sebagai suami dan juga sebagai orang tua, setiap hari diajar untuk menguasai diri. Saya dan istri saya ya, Ibu Saptina atau Ibu Septi, dia membuat satu kertas di kamar kami. Di situ ada tulisan marah dan sabar. Kalau dalam satu hari itu saya marah, entah kepada istri, kepada anak, atau mungkin juga kepada jemaat, nanti dicontreng bahwa hari itu saya marah 1 kali. Ya. Kalau hari itu saya belajar sabar, nanti saya contreng kata sabar, berarti saya hari ini sabar. Jadi nanti kita melihat dalam 1 minggu, 1 bulan, apakah kita bisa menguasai emosi kita, diri kita, atau lebih banyak kita marah. Jadi itu sebagai pengukur saja, melihat kondisi dan kesehatan kita dalam hal emosi tersebut. Saya rasa itu hal yang praktis banget, tetapi itu sangat menyentuh dan bisa kita lakukan dalam hidup. Saya tidak kebetulan berbicara tentang penguasaan diri dan saya bertanya tentang bagaimana menghadapi anak. Ternyata di dalam kamar ada tulisan kata marah dan sabar ya. Saat melihat kata marah, nah hari ini marah berapa kali ya, sabar berapa kali ya. Jadi perbandingannya yang mana yang lebih banyak. Kalau banyak marahnya artinya PR buat besok ya, artinya sabar harus lebih banyak untuk besok, marahnya dikurangi ya. Jadi itu pengingat kepada kita. Baik Pak Gembala, terima kasih, dan pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, kita berbicara tentang bagaimana hidup yang memuliakan Allah. Sudah berbicara 1 poin, yaitu penguasaan diri. Mulai dari diri sendiri, menguasai diri, bisa memiliki kehidupan yang memuliakan Allah, bahkan dari dalam kehidupan rumah tangga kita. Sebelum kita melanjutkan ke poin-poin yang selanjutnya, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh salah satu dari audiens kita, Saudari Olive. Silakan. Duduk. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Olive, saya dari Gereja Kemah Injil. Di sini saya ingin berbagi beberapa hal yang penting sehubungan dengan penguasaan diri tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala. Saya adalah seorang tenaga pengajar gitu ya. Saya mengajar di salah satu kampung di pinggir kota Palembang. Ini adalah kampung yang biasa orang bilang sebut desa gasing. Di sana notabene mereka semua mayoritas Muslim. Tapi saya senang saya bisa ada di tengah-tengah mereka gitu. Dan di sini saya belajar satu hal yang sangat penting ketika ada di tengah-tengah mereka. Bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bagaimana saya secara pribadi sebagai tenaga pengajar punya pengaruh, punya dampak yang baik. Secara khusus saya tidak seiman dengan mereka gitu.
Di sini yang salah satu hal yang menjadi pergumulan saya secara pribadi juga adalah dalam hal penguasaan diri, emosi secara khusus. Dan di sana saya belajar benar-benar bagaimana saya harus menyalipkan amarah saya harus menyalipkan ego saya harus betul-betul belajar menguasai diri. Karena dalam hal ini saya bukan hanya menyampaikan yang namanya pengajaran atau materi belajar gitu. Tapi lebih daripada itu, Kristus yang harus tampak dalam hidup saya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Gembala sangat secara pribadi sangat menegur saya bahwa ya, penguasaan diri itu penting, karena ketika kita bisa menguasai diri, saya secara pribadi bisa menguasai diri, ya itu sebuah poin penting yang bisa dilihat, yang bisa dibaca, yang bisa menarik perhatian orang. Kok saya bisa seperti ini, kok saya bisa menguasai diri, kok saya bisa menerima mereka, keadaan mereka yang ya di daerah seperti itu ya. Ketika saya pertama ada di sana, satu hal yang sangat seperti menampar diri saya bahwa saya hadir di tengah-tengah mereka yang kebiasaan hidup kami berbeda, bukan cuma dari segi iman tapi kebiasaan hidup juga berbeda. Ada hal-hal khusus yang saya secara pribadi sulit untuk bisa menerima hal itu. Tapi disinilah saya belajar bagaimana menguasai diri, bagaimana menguasai ego saya, bagaimana saya boleh menjadi berkat bagi mereka, bukan hanya dalam hal memberikan materi pelajaran, tapi juga bisa menunjukkan siapa Kristus itu di dalam hidup mereka. Biarlah apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita boleh bersama-sama menjadi berkat, menjadi teladan, boleh menguasai diri kita di tengah-tengah lingkungan yang Tuhan percayakan bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, baik, kita kasih aplaus dulu lah ya. Terima kasih Saudari Olive ya untuk kesaksian yang disampaikan. Bagaimana hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang pendidik bagi anak-anak ya. Tentu saja membutuhkan kesabaran, bisa mengendalikan emosi dan menyalipkan atau merendahkan diri demi satu sebutan, yaitu memuliakan Tuhan. Pemirsa terkasih, Anda jangan kemana-mana karena kami segera akan kembali setelah iklan-iklan berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang sebagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu,
Amin. Pemirsa luar biasa, satu pujian yang sangat indah. Hanya satu kerinduanku, hanya satu kerinduan saya dan pemirsa, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan adalah salah satu cara kita memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan kembali berbicara dalam tema ini, hidup yang memuliakan Tuhan. Bagaimana hidup yang menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana hidup yang memuliakan nama Tuhan? Belum terlambat jika Anda belum lakukan, saat ini ambil komitmen untuk melakukan hal ini. Mari kita lanjutkan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak. Ya, kita masuk di dalam poin yang kedua, bagaimana hidup yang memuliakan Allah. Kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 tadi berbicara, bahwa di situ dikatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Poin yang kedua, hidup yang memuliakan Allah di sini adalah hidup dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara, dan pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada, hidup yang memuliakan Allah, poin yang kedua adalah kita harus belajar hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih di sini berbicara bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain dengan tulus dan ikhlas. Ketika orang pernah membuat kita marah, kecewa, dan putus asa, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi dan mengampuni mereka. Kalau kita berbicara kita mengasihi Tuhan, tentu kita juga akan mengasihi sesama kita. Sebagai bentuk dan bukti bahwa kita memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan pemirsa yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Ada orang mengatakan, Pak Gembala, saya mengasihi si A, saya mengasihi si B, yang dulu pernah membuat saya marah dan menyakiti hati saya. Tapi saya sudah memaafkan dia. Tetapi ada kalimat selanjutnya, betul Bapak Gembala, Bapak Pendeta, saya sudah memaafkan dia. Tetapi saya tidak mau lagi melihat mukanya, apalagi mendengar namanya. Kalau demikian, itu berarti belum hidup di dalam kasih dan hidupnya belum memuliakan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh memuliakan Allah, kita tentu hidup di dalam kasih. Ketika orang pernah menyakiti hati kita, tentu kita sebagai manusia pernah merasa sakit hati. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau kita mengasihi, kita harus juga melupakan kesalahan orang tersebut yang dulu pernah mengasihi kita. Bukankah firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa kita harus mengasihi saudara kita, apalagi orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita mengasihi, kita harus mengasihi bukan hanya melalui perkataan kita. Ya. Kita harus mengasihi dengan perbuatan dan tindakan nyata kita. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Berbicara bahwa kalau kita mengasihi, kita bukan hanya mengasihi melalui perbuatan kita. Kita harus mengasihi dengan tindakan. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Ada suatu cerita, seorang janda jemaat dalam satu gereja. Dia sudah lama tidak beribadah, tidak bersekutu, bahkan tidak lagi melayani. Sebagai gembala sidang dan badan pengurus jemaat di dalam satu gereja tersebut, mereka sangat mengasihi ibu janda ini. Sehingga setelah mereka selesai beribadah, mereka datang untuk mengunjungi ibu janda ini. Ketika mereka sudah sampai di rumah ibu janda tersebut, mereka mengetuk pintu dan memanggil nama ibu tersebut.
Mereka panggil dan mereka ketuk pintu, tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang membuka pintu. Lalu salah satu badan pengurus jemaat mendorong pintu tersebut, ternyata pintu itu tidak dikunci dan terbuka. Singkat cerita, mereka masuk di dalam rumah itu dan melihat ibu janda ini sedang berbaring di tempat tidurnya. Lalu mereka sebagai gembala, sebagai badan pengurus jemaat, perhatian kepada ibu janda ini sebagai bentuk kasih mereka sebagai warga jemaat. Lalu gembalanya berkata bahwa, "Ibu, kami datang ke sini karena kami mengasihi ibu." Ternyata ibu itu sedang sakit dan dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Lalu kata gembala itu katakan kepada badan pengurus jemaat yang bersama dengan dia, "Mari kita berdoa bagi ibu janda ini, supaya Tuhan Yesus menjamah dia dan dia diberikan kesehatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan." Tapi tiba-tiba ibu janda itu berkata, "Bapak, Ibu, badan pengurus jemaat, Bapak Gembala, terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih buat kasihnya sudah datang mengunjungi saya. Dan lihat saya memang sedang sakit." Lalu ibu janda ini berkata, "Bolehkah sebelum Bapak Gembala, badan pengurus jemaat berdoa bagi saya? Di dapur ada piring, ada gelas sendok yang beberapa hari bahkan beberapa minggu sudah lama tidak dicuci dan itu kotor. Bolehkah saya minta tolong supaya cuci dulu itu bekas makannya, piring, sendok dan sebagainya." Mungkin kita berpikir ini ibu janda yang dikunjungi yang sedang sakit ini jemaat mungkin kurang ajar, ya, tidak tahu berterima kasih. Sudah kita datang mengunjungi sebagai bentuk kasih kita sebagai gembala dan sebagai badan pengurus jemaat, tetapi disuruh untuk cuci piring, gelas, sendok dan sebagainya. Lalu singkat cerita, mereka cuci piring itu. Sebelum mereka berdoa, ibu janda itu berkata, dan sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kalau kita mengasihi, tidak bisa kita mengasihi hanya dengan perbuatan saja, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jadi inilah maksud saya, hidup yang memuliakan Allah. Di dalam poin yang kedua ini, kita harus hidup di dalam kasih. Bukan hanya melalui perkataan kita, tetapi benar-benar melalui perbuatan kita yang didorong dari ketulusan hati kita. Karena hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Pemirsa terkasih, hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita akan kembali dalam acara ini, Mimbar Agama Kristen, dengan tema kita hidup yang memuliakan Allah. Saudara jangan kemana-mana, karena kita akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di kelakaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, Anda masih bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen, hidup yang memuliakan Allah. Ada 2 poin yang sudah dibahas. Yang pertama adalah penguasaan diri. Yang kedua adalah hidup di dalam kasih. Mengasihi sesama bukan hanya orang yang mengasihi kita, tapi bagaimana saya dan pemirsa mengasihi orang-orang yang sudah melukai dan menyakiti hati kita. Karena kasih di dalam Kristus itu adalah kasih untuk semua orang. Dan kita akan kembali dalam pembahasan kita, namun kita akan mendengarkan satu pertanyaan terlebih dahulu. Silakan. Shalom. Shalom. Shalom Pak Vikas Joeri, saya Sony Samuel dari Komisi Pemuda Gereja Kema Injil Indonesia Jemaat Palembang. Saya ingin bertanya, dari yang saya tangkap tadi ada 3 poin. Memuliakan Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, betul Pak ya? Nah, saya ingin bertanya, apa contoh dari dalam hidup kita sehari-hari secara rutinitas yang memuliakan Allah? Terima kasih Pak. Ya. Contoh kasih. praktis, Ya. contoh sehari-hari ya Pak ya. Contoh praktis. Banyak sekali sebenarnya, tapi
yang mana yang Roh Kudus mau katakan kepada kita melalui Pak Pendeta, Pak Gembala. Oke, Ya, silakan. baik sekali Sony pertanyaannya. Saya mau kita buka firman Tuhan untuk menjawab kebenaran firman Tuhan dan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ayat 31. Oke, saya yang akan membacakan Pak ya. Ya. Baik, pemirsa, kita melihat dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, demikian firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Ya, itu menjawab pertanyaan contoh sehari-hari. Kita sebagai manusia tentu agar kita hidup di dunia ini, ya, kita pasti makan dan minum serta bekerja. Kalau kita hidup memuliakan Tuhan, salah satunya sebagai orang Kristen, sebelum kita minum dan sebelum kita makan, kita tentu berdoa terlebih dahulu. Bahkan sebelum kita berangkat kerja atau kita sedang bekerja, kita berdoa terlebih dahulu. Itu contoh praktis bagaimana kita hidup memuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini bukan hanya menjawab pertanyaan daripada saudara Sony tadi, ya, tetapi ini saya praktekkan di dalam kehidupan dan keluarga kami. Secara khusus saya ajarkan juga kepada anak-anak saya bahwa sebelum makan, bahkan sebelum tidur, bahkan sebelum melakukan segala sesuatu harus didahului dengan berdoa sebagai bentuk kita memuliakan Allah. Oke, ya. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat akrab dengan kehidupan kita. Ya, jika engkau makan atau jika engkau minum. Artinya makan dan minum itu minimal 3 kali dalam satu hari ya harus kita lakukan. Ya. Khusus yang untuk makan. Kalau minum sih lebih banyak dari 3 kali ya. Ya. Itu dikatakan jika engkau makan, engkau minum harus memuliakan Tuhan. Begitu. Makan minum juga kan nggak harus di depan orang banyak kan. Bahkan di dalam diri, maksudnya kita hanya seorang diri pun harus memuliakan Tuhan. Artinya untuk pekerjaan yang lain pun juga harus lebih lagi. Kalau untuk makan minum saja diperintahkan untuk memuliakan Tuhan, apalagi hal yang lain ya. Itu satu tuntutan firman Tuhan. Oke, baik, lanjutkan Pak Pendeta. Iya, kita lanjut pada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup kita harus memuliakan Allah. Kita sudah belajar dari 2 poin tadi, hidup memuliakan Allah, bagaimana kita menguasai diri dan hidup di dalam kasih. Poin yang ketiga yang tidak kalah penting di dalam 2 poin yang sudah kita bahas tadi, yaitu di ayat yang ke-10 di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-10 di situ mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi poin yang ketiga, hidup yang memuliakan Allah adalah melayani sesuai dengan karunia. Setiap orang yang percaya pasti diberikan karunia. Ada yang diberi 1 karunia, ada yang diberi 2, bahkan lebih. Tetapi setiap karunia yang diberikan lebih daripada 1, maka kita juga akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan kelak. Bapak, Ibu, Saudara, dan pemirsa yang menonton siaran Mimbar Pelayanan Kristen ini, hidup yang memuliakan Allah, kita harus melayani sesuai dengan karunia kita. Waktu saya kuliah, ada teman-teman dan bahkan ada kakak tingkat saya berkata, bahwa saya kuliah mengambil jurusan penginjilan atau kontekstual. Tetapi ada kakak tingkat saya mengatakan, Jueri, ketika saya melihat kamu selama kuliah beberapa tahun, saya yakin kamu punya karunia, bukan di dalam pelayanan penginjilan, tetapi karunia di dalam pengembalaan. Dan itu pernyataan dari kakak tingkat saya, dan saya mengadakan bertanya kepada adik-adik tingkat maupun dosen, dan iya,
bahkan ada tes karunia. Salah satunya adalah sebagai gembala. Dan saya tahu karunia saya sebagai gembala. Kelihatan. Iya. Jadi memang ini ya, bagaimana kita hidup memuliakan Allah ya, kita memakai karunia yang ada pada kita. Kalau kita punya karunia bermain musik, mari kita pakai musik untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita punya karunia untuk bernyanyi, kita pakai lagu pujian kita, karunia yang Tuhan beri itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ada banyak karunia yang diberikan. Kalau kita perhatikan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31 itu panjang lebar menjelaskan karunia. Ada karunia sebagai rasul, ada karunia sebagai nabi, karunia gembala, karunia mengajar, bahkan karunia berkata-kata dengan hikmat. Kalau kita melihat kita masuk di dalam karunia mana? Ada banyak orang Kristen zaman sekarang punya karunia, mungkin karunia musik, bernyanyi, berkhotbah, menginjili, tetapi diabaikan. Ya, tidak dipakai di dalam pelayanan. Kalau kita pakai itu semaksimal mungkin karunia yang ada sama kita. Melalui itulah nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ini poin yang sangat penting bagi kita. Hidup yang memuliakan Allah, kita harus melayani Tuhan sesuai dengan karunia kita. Kalau kita tidak bisa, contoh seperti saya tidak punya karunia bermain musik. Lalu saya paksa saya bermain musik, tentu tidak menjadi berkat bagi jemaat maupun orang yang mendengar. Jadi pakailah karunia yang ada sama kita. Ya, mungkin kita berkata, Pak Gembala, Pak Pendeta, saya bingung dan saya tidak tahu karunia saya apa. Ya, pertanyaan ini sering saya dengar. Ya, dan kalau kita belajar membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus 12, 1 sampai 31 itu sudah jelas. Dan kalau kita ragu, kita bisa bertanya kepada orang yang ada di sekitar kita. Kira-kira saya punya karunia apa? Dan ada sekarang tes karunia. Kalau kita sudah tahu karunia kita, kita pakai itu untuk melayani Tuhan. Dan melalui karunia yang Tuhan sudah beri itu, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan kita, Amen. Yesus Kristus. Amin ya. Itu karunia, artinya bahwa masing-masing orang itu punya karunia. Tidak mungkin tidak punya karunia, betul. ya kan? Dan ada orang yang diberi banyak. Sebab itu setiap karunia yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan, pakai untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sangat sayang kalau sesuatu yang Tuhan percayakan tapi tidak dipergunakan. Dan itu bisa jadi hilang. Punya karunia musik tapi tidak mau melayani musik, nanti lama-lama keahlian kepintarannya bisa diambil atau hilang ya. Baik, pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, kita masih dalam posisi acara Mimbar Agama Kristen. Jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagaimana hidup yang memuliakan Allah? Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jueri Wesley. Penguasaan diri, hidup dalam kasih, dan yang ketiga melayani sesama sesuai dengan karunia yang ada. Kita berada di penghujung dan kita akan mendengarkan kesimpulan atau ringkasan dari apa yang sudah disampaikan oleh hambanya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada satu poin lagi ya. Saya singkat menyampaikan ini. Boleh. Poin yang keempat yaitu ada di ayat yang ke-11 bagian A. Saya bacakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi poin yang keempat, hidup yang memuliakan Allah adalah menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus, menjadi berkat melalui perkataan, melalui sikap, tingkah laku maupun cara berpikir kita.
Jadi jangan sampai melalui perkataan sikap kita menjadi batu sandungan bagi orang yang mendengar, yang melihat apa yang kita katakan atau yang kita perbuat. Ini sangat penting. Ketika kita berbicara, baiklah kita berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Sehingga orang yang mendengarkan firman atau perkataan yang kita sampaikan, iman mereka dikuatkan. Kita tidak tahu, mungkin dalam hari itu dia punya pergumulan yang berat. Tetapi kita tidak mengetahui masalahnya. Pada waktu kita berbicara seperti orang menyampaikan firman Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita adalah saksi Kristus. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada? Dan ini penting sekali. Dan kalau berbicara tentang kesimpulan dari firman Tuhan ini sudah jelas. Ya. Sudah jelas untuk ringkasan kesimpulan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kita rindu selalu mau memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Silakan Pak, pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan mengizinkan kami memasuki tahun 2020 ini. Kami mau dan berkomitmen bahwa di tahun ini dan di tahun seterusnya, kami harus hidup memuliakan Tuhan melalui penguasaan diri kami, dan kami belajar untuk panjang sabar. Kami belajar mengasihi, kami belajar melayani dan memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan. Dan kami juga belajar menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami memohon, ya Tuhan, melalui pekerjaan Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk menjalankan kebenaran firman-Mu ini, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Berdiri.